Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qayyil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khatim lana bil khairat wa ya khairan nashirin bi rahmatika ya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bi'afwi tughaffiru dzunub was sayyi'at wa bikaramihi tuqabbalu ataya wal qarabat wa bilutfihi tasarrul uyuba waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'alamu anna yawmakum hadza yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kaum muslimin menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah. Duyufur Rahman telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah Wusta dan Ula. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama,
yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum diberikan kesempatan atau kemampuan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat Idul Adha, ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan intoleransi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullahil Haram. Oleh karena itu kita melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal sebagai peletak batu pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam tentang ibadah kurban. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam terhadap putra Ismail alaihissalatu wassalam dikenal sebagai peletak batu pertama, menjadikan contoh teladan hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan dasar adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersamamu Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam menyembelih hewan kurban setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia membabi buta atau kita kenal dengan taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah
sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam studi fikih kurban sering disebut dengan istilah adhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari sedang menaik atau kita kenal dengan duha. Oleh karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut adhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik adhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih adhiyah merupakan ibadah materialnya yang ritual, maka tadhiyah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda dengan syaitan agar melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa syaitan selalu membisiki kata, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memperingatkan bahwa betul-betul membuahkan kedekatan dengannya kurban bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada kalian daging dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaanmu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan bahwa dua hal. Pertama, penyembelihan hewan kurban ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia memilih hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan terutama melalui kurban kita lakukan secara terus menerus. Karena itulah agama Islam tersebut sebagai jalan syariah, tariqah dan syirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wujud yang paling dari kurban adalah seluruh perbuatan baik sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah, bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang Islam yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tetapi ia tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalaulah ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Di antara keuntungan bagi mereka yang berkurban, yang pertama adalah meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu keutamaan yang kedua bagi mereka yang berkurban, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Lalu manfaat yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan atau offering dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan kurban, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin, agar kita menikmati lezatnya daging hewan kurban, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Lalu manfaat yang keempat, melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada orang lain. Melalui Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sejumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2023 sebesar 9,36%, sementara ditargetkan pemerintah di tahun 2024 ini menjadi 6,5 atau 7,5%. Target menurun ini merupakan target pemerintah. Mudah-mudahan kita memberikan kontribusi dalam hal ini. Di akhir khutbah ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh khusyuk dan tadabur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam, dan juga semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agama Allah dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya. Lalu juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji ke Baitulil Haram. Kita doakan semoga lancar segala amalan ibadahnya dan kembali ke tanah air menjadi predikat haji mabrur dan mabrurah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita yang kita cintai ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita akan selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minas su'ada'i wa maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilahukum wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih 'ahda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبصر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأصحابه مصابه الغرر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فعجبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى الله عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر من أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واحزل من خزل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هادية بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا هولنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشديدة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدئة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من حفاك واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مذكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جعل الله من العائدين والفائزين. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dan ibadah kurban, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.